Cililitan. Terima kasih sudah diundang di acara ini. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Pedagang kaki lima bukan sampah pembangunan. Pedagang kaki lima juga bukan persoalan di Republik ini. Pedagang kaki lima adalah jantungnya Indonesia. Saudara-saudara, Pak Rudi, Pak Ferry, dan kawan-kawan sejawat seperjuangan, tanpa keberadaan PKL dan UMKM tahun 97-98, hampir saya pastikan Indonesia akan bangkrut secara totalitas. Demikian pula tak kala kena krisis 2008 dan hari ini 2 tahun kita mengalami krisis kesehatan. Kalau tidak ada Bu Ayu, beliau ini Pak, saya minta dengan ikhlas dari Pasar Rebo ke Jakarta Pusat sebagai saksi Nusantara. Yang seperti Bu Ayu ini bukan hanya 1, 2 ratusan ribu, tapi puluhan juta di Republik ini. Kemarin Lego sama saya, Pak. Boleh nggak yang saya bawa cuma keranjangnya saja? Saya bilang nggak boleh. Tapi jangan khawatir Bu Ayu, keringat ibu, keringat rakyat, keringat ekonomi rakyat tidak pernah sirna harumnya dari Republik ini, hingga kita gapai kembali sebuah tatanan negeri yang adil, makmur, dan adil. Dengan selalu mengharap anugerah, kehendak dan ridho Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan Pondok Gede Center sebagai rumah besar Nusantara, ekonomi rakyat, dan generasi penerus bangsa. Insya Allah dengan bersatu dan tangguh di bawah panji-panji Bhinneka Tunggal Ika dan Hana Dharma Magluwo, saya aku yakin Pak Dedi, kalau seumur Pak Dedi yang masih milenial kemudian bersatu dan tangguh, seluruh kekuatan bersatu dan tangguh, saya aku yakin dalam tempo secepat-cepatnya negeri ini akan kembali adil, makmur, dan adil. Marhaban, selamat datang Ibu Hajah Lili Wahid, cucu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu keberadaan Pondok Gede Center ini sangat penting dan vital. Kami tidak punya tujuan lain Pak Rudi. Kami tidak punya niat sedikit pun berhadapan-hadapan dengan pemerintah. Kami juga tidak pernah anti asing, tidak anti bandar kapitalis. Namun mereka tidak boleh semena-mena. Silakan asing hadir, harus ketuk pintu, sampaikan salam dan maksud dan tujuan. Kalau tujuannya baik, kita kasihkan background untuk membangun negeri ini secara utuh dan menyeluruh, adil, makmur, yang diridhai Allah. Namun saya tegaskan kembali, kalau ada maksud-maksud untuk menjajah negeri ini, menjajah ekonomi rakyat, saya akan pimpin sendiri revolusi ekonomi rakyat semesta Nusantara. Yang saya hormati Ibu dan hadirnya berada di majelis ini, terima kasih saya diberi kesempatan untuk berbicara di sini, dan mudah-mudahan apa yang saya bicarakan ini adalah manfaat. Pertama, saya ucapkan
Pak Masun dan seluruh jajaran pengurusnya. Kemudian juga saya sampaikan kepada Pak Ali Mansur selamat atas dia Pilkada Pondok Gede Center. Mudah-mudahan ada tempat untuk saling berdiskusi, membicarakan terutama tentang ekonomi rakyat, khususnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Dalam kondisi hari ini yang dibilang sesudah pandemi ini, memang turunnya kemampuan ekonomi rakyat kita terasa sekali, tetapi tetap saya melihat bahwa pedagang kaki lima ini justru yang tetap berada di tempatnya menyokong kekuatan ekonomi kita. Dan sebetulnya besarnya populasi pedagang kaki lima ini cukup membantu rakyat di dalam kondisi ekonomi dunia yang memang banyak menurun. Dan saya berharap ke depannya ini APKL KLI bisa tetap melakukan kondisi ekonomi Indonesia, karena pada saat yang seperti ini justru ekonomi rakyat ini yang menunjang kestabilan ekonomi kita. Dan saya berharap juga dengan adanya Pondok Gede Center ini ada tempat untuk saling berbagi pendapat, berbagi pengalaman ke depan, terutama di dalam mewujudkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45 yang sebetulnya merupakan impian kita bersama, ya kan, yang boleh dibilang sampai 76 tahun kita merdeka ini, hal itu masih jauh dari angan-angan kita dan merupakan angan-angan jauh dari kemampuan kita untuk mencapai. Tapi sebetulnya para founding fathers kita dengan pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45 itu sudah sangat memperhatikan kehidupan rakyat. Jadi sebetulnya antara Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan kondisi rakyat itu harusnya nyambung, sehingga kelima sila itu bisa terwujud. Tapi terutama sila kelima itu kan masih jauh dari cita-cita para founding fathers. Kita tersendat-sendat untuk mencapai hal tersebut. Ya mudah-mudahan APKL ini menjadi elemen yang memang kedepannya ini akan kita bersama-sama saling bahu-membahu untuk mewujudkan pasal 33 ayat Undang-Undang Dasar 45 ini bisa kita capai dalam masa-masa yang tidak terlalu lama. Seharusnya bisa, ya. Tapi ada satu hal yang hilang di kita itu, ya, terutama semenjak liberalisme ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Dan ini sebetulnya jauh dengan cita-cita founding kita, ya. Jadi saya pikir ada persamaan kita di dalam memandang ke depan Indonesia ke depan, yang mudah-mudahan Pondok Gede Center ini bisa menjadi tempat untuk menggalang kekuatan mengenai masalah ekonomi rakyat. Sebetulnya pemerintah itu sudah ada pemisahan, ya. Jadi ada blok keuangan negara yang diperuntukkan untuk ekonomi rakyat, terutama yang digagas Pak Amin itu tentang ekonomi umat, ya. Tetapi sampai sekarang tuh kayaknya belum diutik-utik, ya. Karena apa? Karena kayaknya juga program pemerintah nggak ada untuk itu. Jadi saya berharap juga masalah ini bisa dipikirkan di Pondok Gede Center ini, dan kita bisa menyuguhkan kepada pemerintah program yang bisa mengakses keuangan itu. Karena semua ini nggak akan lepas, ya. Daripada APBN cuma dibuat untuk politik, pemilu dan sebagainya, kita harus bekerja sama untuk bisa yang
pendanaan untuk ekonomi rakyat ini bisa kita akses. Saya yakin APKRI bisa untuk menjadi di situ ini. Jadi leadernya nanti APKRI. Jadi kerjaan besar loh Pak. Yang mungkin selama ini baru diangan-angankan tapi belum pernah dibicarakan secara tuntas ya. Dan kalau ekonomi besar tuh ya mereka berpikir besar, kita nggak usah pikir besar, tapi kita bagaimana mewujudkan ini pendanaan tersebut bisa kita akses, yang nantinya akan banyak membantu kepada pedagang-pedagang kecil. Karena dengan UMKM juga ternyata kan banyak peraturan-peraturan yang orang juga sulit untuk menggapainya. Jadi mungkin dengan kita ada Pondok Gede Center, saya harapkan ke depan masalah ekonomi kerakyatan ini bisa menjadi wujud nyata. Dan saya rasa juga ini harapan kita semua ya, Bapak-bapak dan Ibu ya. Mudah-mudahan keinginan kita ini untuk mewujudkan sila kelima kita itu bisa kita capai dengan membantu pedagang-pedagang kecil. Karena kalau ini di bawah ini berputar, otomatis ekonominya rakyat itu akan terbantu. Jadi kita udah biarkanlah yang besar-besar berpikir tentang diri mereka, kita berpikir tentang rakyat kecil, bagaimana kita saling membantu di antara kita. Itu harapan saya, dan mudah-mudahan Allah juga memudahkan dan melancarkan apa yang menjadi keinginan kita. Dan mudah-mudahan juga berkumpulnya kita di sini ini menjadi sebuah kekuatan Pak ya. Karena saya melihat ke depan ini, kalau tadi saya mengambil sila kelima, saya akan mengambil sila ketiga Persatuan Indonesia. Saya melihat anak-anak kita, generasi muda kita, itu boleh dibilang sangat jauh dari sila ketiga. Jadi saya pikir Pak, dengan usia kita yang sudah seperti sekarang ini, ya kewajiban kita untuk membuat generasi muda kita ini mengerti soal Persatuan Indonesia. Karena hari ini saya melihat ini sudah krusial juga ya antara Persatuan Indonesia ini. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu terjadi intoleransi di dalam masalah beragama, beribadah, ya mudah-mudahan ke depan ini dengan Persatuan Indonesia kita galakkan kembali. Mudah-mudahan toleransi yang menjadi warna dari bangsa ini ratusan tahun ya. Karena Indonesia ini sudah ada ratusan tahun yang lalu sebelum negara ini berdiri, dan adalah bangsa yang penuh dengan hospitality ya. Dikenal di dunia penuh dengan hospitality, yang beberapa waktu yang lalu, satu dekade atau dekade yang lalu, ini bisa bisa terlihat bahwa banyak berkurang dengan adanya kekerasan antar kelompok dan sebagainya. Nah ini yang saya pikir selain ekonomi, masalah Persatuan Indonesia ini yang harus kita bangkitkan kembali. Tidak lebih, itu adalah semuanya adalah kewajiban kita sebagai warga negara. Dan ini dititipkan Tuhan kepada kita ya, mungkin usia bapak-bapak udah ada yang 60-70 lebih seperti saya. Mudah-mudahan ya kita masih bisa membuat Persatuan Indonesia ini tidak terkoyak, kemudian keadilan sosial ini bisa segera kita wujudkan. Mudah-mudahan Tuhan mengizinkan. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.